Dan saya lupa Apa ya? juga ini malam minggu teman-teman. Teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita satu dalam doa dulu. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas malam ini Bapak. Kita diberi kesempatan lagi untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Kita bisa kembali lagi berhubung melalui e-home ini Bapak. Pimpin sertai Tuhan Yesus. Semoga ibadah ini dalam tangan-Mu Bapak. Pimpin. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Langsung share screen aja kali ya Kak ya. Aku share screen. Iya, silakan Kak Davin. Mungkin sambil perkenalan diri ya Kak ya. Memperkenalkan diri juga biar teman-teman yang belum. Oke deh. Halo semuanya. Mungkin buat teman-teman yang belum kenal, kenalin. Nama aku Davin, ya Davin Giovanni. Ya itu aja sih, kerja di Rehoboth di bagian kurikulum sama di bagian komunitas sempurna ministry itu. Nah ini langsung aja aku share PowerPoint-nya. Udah kelihatan belum kakak-kakak PowerPoint-nya? Siap, sudah Kak, tapi belum di full screen, belum di gedein itunya. Iya, sekarang sudah. Nah, nih, jadi topik hari ini kita mau bahas soal ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, dari 10 hukum Allah, ini kan 10 hukum nih, hukum salah satu 10 hukum Allah. Kira-kira teman-teman tahu nggak ini hukum yang keberapa? Dulu di sekolah minggu sering dibahas pasti nih. Hukum keempat kan Kak ya? Hukum keempat, ya Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Nah, jadi hari ini kita emang sedikit agak belajar, bahkan mungkin belajar ya, belajar. Nah, tapi nggak apa-apa, kita jadi orang Kristen harus biasain diri untuk belajar firman. Kenapa? Karena dari pengenalan akan firman itu yang nanti bisa mengubah cara pikir. Dari cara berpikir yang diubah, nanti kehidupan kita yang bisa berubah begitu. Makanya Paulus kan bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kamu berubah, pembaharuan budi, cara berpikir, nah itu bertobat. Nah, orang bisa hidupnya berubah kalau dia belajar firman. Makanya orang Yahudi, di dalam ibadahnya, mereka tuh ibadah di sinagoga ya orang Yahudi ya. Itu ibadahnya kayak gini, cuma 10 orang, paling banyak 12 orang dalam satu kebaktian begitu. Ibadahnya ngapain? Ibadahnya belajar Taurat. Taurat tuh ada kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Jadi 5 kitab itu mereka pelajarin. Mereka dalemin tuh, mereka gali. Nah, itu ibadah mereka. Nah, Kristen yang mula-mula dulu juga kayak gitu. Berkumpul bersama, tapi dulu kan belum ada gedung gereja, berkumpulnya di rumah, di kuburan. Kenapa di kuburan? Karena zaman itu orang Kristen tertindas sama tentara Roma. Jadi mereka nggak bisa ibadah. Kalau mau ibadah harus sembunyi-sembunyi dan salah satu tempatnya di kuburan begitu. Nah, ibadahnya juga jemaatnya nggak kayak gereja sekarang yang sekali ibadah bisa 500 orang, 1000 orang, bahkan ada yang 10.000 jemaat begitu. Nggak ada. Ibadahnya tuh 10 orang, 12 orang, sedikit kayak komsel gitu. Dan di dalamnya ngapain? Ibadahnya belajar. Kalau orang Kristen dulu mempelajari perjanjian lama sama mempelajari surat-surat perjanjian baru, tulisannya Paulus, tulisannya Petrus, kitab Injil itu dipelajari. Nah, itu adalah model ibadah yang benar sebenarnya. Nah, tapi sayangnya masuk ke sini nih, zaman kontemporer, ya. Kontemporer itu zaman yang udah masuk ke postmodern ya. Zaman yang teknologinya tuh udah tinggi, udah canggih banget kayak zaman sekarang. Itu ibadahnya orang Kristen meleset. Ibadahnya orang Kristen berubah. Yang tadi dulu suka belajar firman, jadi ibadahnya diganti sama nyanyinya yang bagus, terus juga diganti khotbahnya ya gitu-gitu aja, kesaksian, begitu. Banyak ceritanya. Padahal inti daripada ibadah di gereja itu, di gedung gereja, itu pemberitaan firmannya. Pemberitaan firmannya intinya. Jadi mau nggak mau kita harus biasain diri, paksa diri untuk belajar. Karena dengan belajar firman, orang bisa berubah, begitu. Nah, hari ini teman-teman bisa siapin catatan,
Bahkan kalau teman-teman ada Alkitab bukunya, bisa diambil Alkitab bukunya, ya, biar kita bisa garisin ayat-ayat mana yang penting, kata-kata mana yang penting, karena nggak semuanya aku cantumin di PowerPoint, nggak semuanya ada di PowerPoint. Jadi yang nggak ada di PowerPoint, nanti teman-teman bisa catat, itu penambahannya. Dan nanti habis selesai ini kita bisa tanya jawab, dan selesai komsel, kita bisa baca lagi bahan atau materinya. Dan kalau ada teman-teman yang bingung bisa nanya personal nanti ke aku lewat Instagram mungkin ya. Nah, langsung aja deh. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Di sini udah ada ayatnya. Boleh nggak minta tolong 4 orang deh bacain deh. Dari ayat 8, 9, 10, 11. Satu orang. Satu orang satu ayat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Oke, ayat 9, ada yang mau bacain? 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Oke. Ayat 10. Ada yang mau bacain ayat 10? William Andaro mungkin? Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ditempatkan kediamanmu. Oke, ayat 11 terakhir. Ada yang mau bacain ayat 11 terakhir? Mas Dery mungkin? Atau Kevin? Oh, Sylvia? Yes, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Oke, dari ayat 8 ya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ini perintah keempat dari 10 hukum Allah yang Tuhan berikan kepada Israel di mana? Gunung Sinai. Gunung Sinai. Jadi konteksnya, kita belajar dulu konteksnya supaya kita paham nih maksud ayat keempat nih apa ya? Hari Sabat itu apa ya? Bangsa Israel kan dijajah nih sama bangsa Mesir ya, 400 tahun lamanya. Mereka menggerutu, mereka minta supaya mereka dibebaskan dari Mesir. Tuhan dengar doa mereka, Tuhan utus Musa, Tuhan utus Harun untuk membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir. Keluar nih, lewat padang gurun. Masuklah ke satu tempat namanya padang gurun Sinai dan ada gunung di sana. Musa naik ke atas gunung Sinai, ketemu Tuhan. Nah, di atas gunung itu, Tuhan memberikan 10 hukumnya untuk bangsa Israel. Mengapa Tuhan kasih 10 hukum? Ada yang bisa jawab nggak, teman-teman? Kenapa sih Tuhan tuh turunin 10 hukum? Kenapa nggak langsung aja Tuhan nggak perlu pakai 10 hukum buat ngatur bangsa Israel? Langsung aja dia kasih tahu gitu ya, waktu bangsa Israel jalan di padang gurun, dia kasih tahu aja aturan-aturannya begini-gini gitu. Kenapa harus ada 10 hukum? 10 itu angka sempurna nggak sih, Kak? Bukan ya? Bukan. Bukan. 10 bukan angka sempurna. 7 sempurna. Oh iya. Mengapa harus 10? Mengapa harus 10 hukum yang diturunkan? Mungkin dari ini dulu sih, kenapa dikasih hukum mungkin biar tertib mungkin ya. Kan dari Betul. awal udah bilang. Biar tertib. Karena bangsa Israel kan di Mesir kan bangsa budak. Jadi dikasih 10 hukum tujuannya biar tertib. Mereka ini yang nggak tahu aturan begitu. Kalau kita baca di Keluaran pasal 1, itu kita lihat bangsa Israel ditindas sama orang Mesir itu luar biasa. Disuruh kerja rodinya luar biasa begitu. Bangun bangunan orang Mesir gitu, bangun kotanya Mesir begitu. Jadi benar-benar ditindas. Mereka nggak kenal banyak aturan-aturan yang buat mereka tertib gitu. Namanya juga budak. Kita aja lihat pembantu kita, mbak kita, kalau kita punya mbak atau supir atau siapa, ya kita bisa lihat attitude mereka bagaimana kan. Tentu tidak sebaik attitude majikannya, idealnya seperti itu, idealnya.
Dan harusnya seperti itu. Nah, makanya Tuhan kasih 10 hukum untuk Israel. Tapi yang kedua, Tuhan kasih 10 hukum itu sebagai tanda perjanjian. Ya, perjanjian antara Tuhan sama Israel. Jadi waktu Tuhan menjadikan Israel bangsanya Tuhan, umat pilihan, dia turunin 10 hukum. Gitu. Dengan catatan apa? Allahnya Yahweh nih, Yahweh jadi Allahnya Israel, dan bangsa Israel menjadi umatnya Yahweh. Begitu. Nah, kalau dalam konteks perjanjian baru, bukan melalui Taurat atau hukum Allah, melainkan melalui Yesus. Jadi kita ditebus sama Tuhan Yesus nih. Tuhan Yesus jadi Tuhannya kita, Allahnya kita. Kita jadi miliknya Yesus. Makanya hidup kita harus mengikuti teladannya Yesus. Begitu. Nah, tapi gue nggak bahas ke situ soal hukum Taurat dan Yesus Kristus. Tapi kita bahas di sini peranan hukum keempat ini. Apa sih yang artinya hukum keempat ini? Kenapa Tuhan kasih hukum keempat ini? Nah, mengapa Tuhan Allah memberikan hukum keempat? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat kepada bangsa Israel. Ayo, ada yang bisa tahu nggak? Kenapa dari antara 10 hukum itu ada hukum keempat? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kenapa? Agar punya waktu untuk itu mungkin Kak, untuk umat Israel itu bisa punya waktu intim dengan Tuhan gitu, nggak diganggu sama keseharian gitu nggak sih Kak? Oke, waktu untuk intim dengan Tuhan. Lalu apa lagi? Apa lagi? Ada lagi nggak? Atau jawaban paling umum? Biasanya kita taunya seperti itu. Seperti itu. Ya, Sabat itu supaya kita intim sama Tuhan, seperti itu. Tapi kira-kira yakin benar seperti itu? Dan kalaupun benar, intimnya yang seperti apa? Nah, ini yang kita bahas ya. Alasan Tuhan memberikan hukum keempat. Ada 2. Pertama, Keluaran 1 ayat 11 sampai 14. Kita buka deh ayatnya ya. Satu orang boleh tolong bacain nggak? Keluaran 1 ayat 11 sampai 14. Nah, yang punya Alkitabnya, Alkitab bukunya boleh dibuka. Keluaran 1 ayat 11 sampai 14. Coba satu orang bacain. Sebab itu, pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota pembekalan, yakni Pitom dan Ramses. Oh, sebab itu pengawas-pengawas Rodi, ini pengawasnya orang Mesir ya. Pengawas orang Mesir ya. Jadi itu kalau ada budak yang mengerjakan sesuatu itu dikasih penjaga. Tujuannya apa? Kalau dia malas-malasan dicambuk, disuruh kerja lagi. Nah, ditempatkan atas mereka. Merekanya ini bangsa Israel. Bangsa Israel lagi di dalam Mesir. Lanjut lagi, Kak. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel bekerja. Sebentar, Dan dengan kejam, orang Mesir ada kata memaksa ya. Nah, teman-teman yang pakai Alkitab buku boleh garis bawahi memaksa orang Israel bekerja. Lanjut lagi, Kak. Dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Oke, jadi ini Israel kan dijajah sama bangsa Mesir. Mereka jadi budak. Jadi budak, itu buat apa? Kita bisa lihat nih. Karena alasannya, bangsa Israel makin bertambah besar jumlahnya, Firaun sama orang Mesir takut kalau ini bangsa nanti memberontak lawan mereka. Akhirnya, bangsa Mesir, orang Mesir memaksa di ayat 13, orang Israel bekerja. Bekerjanya itu apa? Di ayat 14 dibilang memahitkan hidup. Berarti pekerjaan yang mereka kerjakan itu sangat pahit. Membuat mereka sangat pahit. Nah, kita kerja di kantor ya, kita kerja bisnis mungkin atau di kantor, itu belum buat kita pahit loh. Walaupun kita sering ketemu bos yang galak atau bos yang rese, tapi nggak sampai pahit kayak bangsa Israel. Pahitnya seperti apa?
pekerjaannya berat, yaitu apa? Mengerjakan tanah liat dan batu bata. Lalu berbagai pekerjaan di padang. Ingat, Mesir itu daerah tropis. Timur, tenggara, selatan, ya, dari Mesir itu padang gurun, padang gurun, padang gurun. Jadi Mesir itu negara yang sangat panas. Nah, lu bayangin deh, ini orang Israel budak disuruh kerja di siang hari di tengah panas yang kayak gitu. Kita aja kalau suruh kerja di luar ya, misalnya jam 12 siang gitu, jam 12, jam 1, jam 2 siang, itu kan panas banget matahari di Jakarta. Lu pasti males-malesan, kita pasti males-malesan jujur aja. Apalagi kalau misalnya teman-teman dapat tugas dari kantor ngantar sesuatu gitu keluar, naik motor. Wah, tuh pasti panas banget, macet, panas lagi, nggak kuat. Kadang neduh dulu, atau kadang pengen cepat-cepat nyampe gitu. Nah, bangsa Israel, ini yang panasnya luar biasa, mereka harus bekerja. Dan kalau tidak bekerja, mereka disiksa. Makanya dibilang segala pekerjaan yang kejam dipaksakan orang Mesir itu kepada mereka. Jadi sampai buat hidup mereka pahit. Dan saking mereka bekerja terus-menerus, mereka tidak mengerti apa itu sabat. Bangsa Israel tidak mengerti apa itu sabat. Makanya Tuhan kasih hukum keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari sabat. Karena Israel nggak tahu sabat itu apa. Yang mereka tahu selama ini di dalam kota Mesir, di dalam negara Mesir adalah kerja, 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 dan kerja. Sampai kerjanya itu memahitkan hidup, begitu. Memahitkan hidup. Mereka jadi bangsa yang, aduh, kecewalah sama kehidupan lah. Ternyata begini ya, bekerja ya. Makanya alasan kedua, Tuhan kasih hukum keempat adalah memberitahukan kisah penciptaan kepada orang Israel bahwa Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya selama 6 hari. Pada hari yang ke-7 Tuhan berhenti. Keluaran 20 ayat 11. Satu orang boleh tolong bacain lagi nggak? Keluaran 20 ayat 11. Keluaran 20 ayat 11. Sebentar. Oke, satu orang. Keluaran 20 ayat 11, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengkuduskannya. Nah, kalau kita lihat di ayat sebelumnya, ayat 8, itu konteksnya apa? Tuhan kasih hukum keempat kan, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Mengapa? Karena ada di ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Ini penciptakan. Tuhan menciptakan langit dan bumi ya selama 6 hari ya dan isinya. Lalu pada hari ke-7 dia berhenti. Dia berhenti. Tuhan rest, berhenti. Begitu. Nah, karena bangsa Israel, kan alasan pertama tadi bangsa Israel nggak kenal sabat. Mereka kerja terus-terusan ya, disiksa sama orang Mesir sampai hidup mereka pahit. Tuhan kasih tahu hukum keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat. Mengapa? Karena Tuhan sendiri bekerja selama 6 hari ketika menciptakan. Tetapi pada hari yang ke-7 Tuhan berhenti. Maksudnya apa? Israel, lu jangan kecewa sama hidup lu yang pahit. Sistem bekerja yang benar itu bukan seperti waktu kamu di Mesir. Tapi sistem bekerja yang benar itu adalah seperti Tuhan menciptakan langit dan bumi. 6 hari bekerja, 1 hari berhenti. Nah, ini sistem yang Tuhan kasih sangat bagus. Sangat bagus. Bahkan ini sistem yang diterapkan di seluruh dunia. Ada 1 hari istirahat. Dan biasanya di hari Minggu. Orang pakai di hari Minggu. Dan hari Minggu itu dipakai sebagai hari sabatnya semua orang. Orang Kristen, Muslim, Hindu, Buddha, itu Minggu mereka nggak ada yang kerja, begitu. Ya kalaupun ada yang kerja, biasa diganti hari. Nanti pokoknya harus ada 1 hari libur gitu dalam 1 minggu. Nah itu sistem yang baik. Inilah hukum keempat yang Tuhan kasih alasannya. Lu kecewa sama keadaan lu di Mesir, kecewa dengan pekerjaan, nah Tuhan kasih tahu. Inilah sistem pekerjaan yang benar. Yaitu 6 hari bekerja, 1 hari berhenti. Tapi yang jadi pertanyaannya, di dalam kitab Injil Tuhan Yesus berkata, sampai hari ini Bapakku yang di sorga tetap bekerja. Nah, tapi di sini dibilang, hari ke-7 Tuhan berhenti. Gimana? Sampai hari ini Bapakku yang di sorga tetap bekerja, jadi aku tetap terus bekerja. Tuhan Yesus bilang gitu. Wah, bertentangan dong sama hukum keempat berarti.
Bertentangan dong kira-kira. Ada yang bisa jawab nggak? Di mana ya ayatnya ya? Perjanjian baru ya. Kalau yang di perjanjian baru itu maksudnya mungkin itu Yohanes kali Kak. 1 ayat 17. Nih ya, gue bacain dulu ya bro ya. Ya, siap Kak. Tetapi ia berkata, Yesus berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Nah, gimana nih? Di sini dibilang Bapa di sorga itu bekerja sampai sekarang. Tetapi di hukum keempat, kitab Keluaran dibilang pada hari ketujuh Tuhan berhenti. Berarti ibarat kata sekarang Tuhan udah nggak bekerja lagi nih, karena sudah selesai menciptakan. Ada komentar tuh Kak dari Kak Daniel Wagania, Bapak di luar waktu. Oke, jadi aku nggak kelihatan nih komentarnya nih. Oh iya, nggak apa-apa aku bacain Kak itu komennya tadi. Bapak di luar waktu, terus? Itu aja sih komennya Kak Daniel. Oke, katanya begini, bekerja yang dimaksud Tuhan Yesus di sini, ini adalah bekerja dalam arti pemeliharaan. 6 hari Tuhan udah menciptakan langit dan bumi. Tuhan menciptakan matahari, Tuhan menciptakan laut, Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, menciptakan hewan, menciptakan manusia. Ya, sampai di manusia Tuhan berhenti hari ke-6. Tetapi ketika Tuhan berhenti bukan berarti Tuhan nganggur-nganggur, malas-malasan. Bukan. Tetapi Tuhan tetap memelihara ciptaannya. Makanya kita lihat, bumi ini kan orbitnya, kita bisa bayangin nggak sih struktur urut-urutan daripada planet kita nih, planet matahari kita nih, matahari, terus planet pertama apa ya, Venus ya, Venus atau Merkurius gitu ya, saya lupa. Pokoknya bumi yang ketiga. Yang jadi pertanyaan, kenapa bumi nggak ditaruh yang kedua begitu? Atau nggak bumi taruh yang keempat, diganti sama Mars yang ketiga. Nah, itu salah satu bentuk pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan. Nah, ini kita bahas. Maksudnya sahabat itu apa? Apa nganggur-nganggur? Apa benar-benar kita nggak kerja sama sekali? Ini yang mau kita bahas. Sahabat yang dimaksud Tuhan itu apa? Apa cuma kita kerjanya tiap hari berdoa gitu? Nah, bagaimana tuh? Bagaimana? Oke, ini yang kita bahas ya. Kita masuk ke materinya pembahasan. Apa itu sahabat? Ada yang bisa bantu jawab? Apa itu sahabat? Istirahat. Istirahat. Ada lagi? Rebahan. Kak Daniel. Kak Daniel Wagania katanya rebahan Kak. Rebahan. Ada lagi? Hari Sabat. Ya istirahat sih. Kalau di Google ini berhenti bekerja. Berhenti bekerja. Oke, ini pengertian umum ya. Istirahat, berhenti bekerja, begitu. Bersahabat mungkin juga. Bersahabat dengan Tuhan maksudnya. Oke deh, lanjut ya. Kata sabat berasal dari kata Ibrani sabat. Sabat, yang artinya berhenti. Meskipun sabat hampir secara universal tuh cara pengertian umum ya. Diterjemahkan istirahat atau suatu masa istirahat. Terjemahan yang lebih harafiah tuh yang umumnya biasanya tuh berhenti dengan penerapan atau implikasi berhenti dari melakukan pekerjaan. Jadi sabat adalah hari untuk orang berhenti bekerja dengan implikasinya beristirahat. Nah, dari kata sabat ini muncul kata Sabtu, dan orang Yahudi merayakan sabat itu pada hari Jumat sore, jam 6 sore sampai Sabtu sore. Jadi sabatnya orang Yahudi itu Sabtu, dan memang hari Sabtu berasal dari kata sabat begitu. Nah, ini waktunya orang Yahudi beda sama waktu Indonesia. Kalau waktu kita kan dimulai dari apa? Jam 12 malam, itu jam 12 itu jam 00 kan, 00.00 gitu. Sampai berakhir lagi di jam 00.24.00. Tapi kalau orang Yahudi beda. Pergantian harinya itu dimulai dari Jumat sore, jam 6 sore. Makanya waktu kisah penyaliban Yesus 3 hari lamanya, hari Jumat, Sabtu, Minggu. 3 hari lamanya kan pada hari Sabat kan. Sabatnya itu di hari apa? Hari Sabtu. Berarti hitungannya dari apa? Hari Kamis. Tapi apa full 3 hari seperti itu? Nah, itu konteksnya Yahudi. Bukan waktunya Indonesia, waktunya Yahudi.
Jadi sabatnya dimulai dari hari Jumat jam 6 sore. Pas sudah jam 6 sore itu udah mulai ganti hari. Jumat sore itu udah mulai masuk hari Sabtu. Kalau kita kan Jumat sore kan jam 6 kan masih hari Jumat begitu. Kalau mereka enggak, jam 6 sore udah mulai masuk hari Sabtu. Sampai Sabtu jam 6 sore lagi. Baru masuk ke hari Minggu gitu. Nah, ini sabat mereka. Sabatnya orang Yahudi. Nah, hukum Yahudi kan tadi kan pengertian umum sabat itu berhenti dari bekerja kan, istirahat ya. Istirahat. Hukum Yahudi melarang penganutnya, yaitu agama Yahudi, orang-orang yang beragama Yahudi, melakukan segala bentuk melakha. Melakha ini bahasa Ibrani dari yang artinya kerja. Melarang segala bentuk pekerjaan atau melakha pada hari Sabat. Nah, melakha ini beda artinya dengan pengertian kerja kita gitu, beda. Jadi orang Yahudi ada beberapa pekerjaan, ada 39 kategori aktivitas atau pekerjaan yang dilarang oleh Talmud. Talmud ini adalah kitab yang berisi penafsiran perjanjian lama. Jadi Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan lain sebagainya itu ditafsirin, dijadiin Talmud, penafsiran Taurat, begitu ya. Nah, di dalam penafsiran Taurat ada 39 kategori aktivitas. Nah, ini namanya melakah. 39 kategori ini melakah yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Begitu. Apa itu? Contohnya, gue nggak sebutin 39-nya ya. Contohnya adalah membuat roti, itu nggak boleh. Nyalain api, nah itu kalau ada orang merokok, dia nggak boleh, nggak bisa nyalain api. Makanya di salah satu hotel di daerah Tel Aviv, ya, itu kalau hari Sabat, itu liftnya itu udah otomatis disetting untuk naik ke beberapa lantai. Lantai 1 dia berhenti, lantai 2 berhenti, lantai 3 berhenti, begitu. Tujuannya apa? Supaya kita nggak mencet tombol lift. Karena waktu mencet tombol lift, itu ada aliran, ada arus api, begitu. Listrik. Nah, itu nggak boleh. Mereka nggak boleh. Nah, beberapa hotel di Israel begitu, melakukan begitu. Jadi waktu datang mau naik lift, udah tinggal nunggu aja, nanti liftnya kebuka sendiri nih. Dari misalnya kita lantai 1, kita mau ke lantai berapa? 10, udah tunggu aja. Dari lantai 1 nanti naik dulu ke 2, 2 berhenti, 2 ke 3, 3 berhenti, begitu. Sampai lantai 10. Karena nggak boleh nyalain api pada Sabat. Dan diyakini waktu mencet lift itu ada aliran arus listrik api. Lalu kedua, ini membangun apa ya? Sorry, ini kepotong nih. Membangun pekerjaan-pekerjaan yang berat, membangun rumah ya. Lalu mengikat pun nggak boleh. Membuat simpul. Kalau kita pakai sepatu tali, bikin simpul, karena Israel nggak boleh, bangsa Yahudi nggak boleh mengikat simpul. Merobek pun juga nggak boleh. Lu punya kertas, hari Sabat lu robek nggak bisa, lu melanggar hukum. Mengikat berkas gandum, membuang sampah pun nggak boleh, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ini beberapa contoh aktivitas atau kegiatan melakah yang tidak diperbolehkan oleh orang Yahudi pada hari Sabat. Coba lu bayangin, susah nggak tuh? Lu biasanya makan roti, tapi waktu Sabat lu nggak boleh makan roti, nggak boleh buat roti. Lalu yang biasanya buang sampah lu numpuk di situ, dibiarin. Nah, tapi ada beberapa kegiatan yang diperbolehkan, yaitu pergi ke sinagoge. Ini tempat ibadahnya Yahudi. Ngapain? Beribadah, membaca Taurat, mempelajari Taurat, mendiskusikan Taurat dan tafsirannya. Itu boleh. Jadi konsepnya orang Yahudi, pekerjaan yang diperbolehkan pada hari Sabat adalah hal-hal yang rohani. Hal-hal yang rohani. Begitu, hal-hal yang rohani. Hal-hal yang rohani. Dan apa? Berkaitan soal Taurat, kitab suci. Kitab suci. Kitab suci dan tafsirannya. Kenapa ada tafsirannya? Ya, bagi mereka kan Taurat itu kan membingungkan ya. Membingungkan dalam pengertian ada hal-hal yang tidak kita tahu di Taurat. Karena itu udah ditulis ribuan tahun yang lalu. Jadi harus ada para rabi, ahli kitab yang menafsirkannya. Nah, itu perlunya mereka baca. Jadi kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan pada hari Sabat bagi orang Yahudi adalah apa? Ibadah di sinagoge, mempelajari Taurat, membaca dan mendiskusikannya. Nah, intinya Sabat itu berhenti atau beristirahat dari aktivitas. Ini pengertian Sabat secara umumnya ya, secara dari bahasa Alkitabnya.
berhenti atau beristirahat dari aktivitas. Istirahat dari aktivitas. Nah, hari atau sabat. Kalau orang Yahudi kan merayakan sabat hari Sabtu. Orang Kristen, hari liburnya di hari apa? Hari Minggu. Hari Minggu. Yang jadi pertanyaannya yang benar Sabtu atau Minggu? Coba teman-teman. Sabtu atau Minggu? Awalnya Sabtu, tradisi Yahudi, terus gara-gara pergerakan dari orang-orang Kristen jadi hari Minggu karena kan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus gitu ya, Paskah. Oke ya, begitu ya. Sabtu lalu Minggu begitu. Tapi sebenarnya yang mau dititik beratkan hari atau sabat nih. Kalau yang jadi penitik beratannya hari, berarti yang benar hari Sabtu karena ngikutin orang Yahudi. Nah, kita bisa lihat di sini. Keluaran 20 ayat 8 bilang gini, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Di dalam bahasa Ibrani, ayatnya tertulis gini, Zakor et yom hasabat lekadeso. Zakor et yom hasabat lekadeso. Ya, Zakor et yom hasabat lekadeso. Alkitab bahasa Inggris King James Version menerjemahkan, remember the Sabbath day to keep it holy. Jadi sebenarnya ayat ini harusnya diterjemahkan gini, ingatlah hari Sabat itu untuk menguduskannya. Jadi yang menjadi penekanannya bukan di hari, tapi kata sabatnya. Kata sabatnya. Kata sabatnya menjadi penekanan. Kata sabatnya, sabat. Jadi harinya mau apa, mau hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, itu nggak penting. Yang penting harus ada sabat. Sabat. Dan sabat itu apa? Istirahat. Istirahat dalam hal apa? Nah, ini yang mau kita bahas. Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk mengingat suatu hari tertentu di mana mereka harus sabat atau beristirahat. Hal ini menandakan bukanlah harinya yang terpenting, melainkan sabatnya. Ingat, ada kata apa? Ingatlah. Hari sabat itu untuk menguduskannya. Yang Tuhan suruh ingat dulu, baru menguduskan. Orang kalau ingat itu berarti sesuatu yang penting. Ya, kita ingat chat gebetan kita ya. Atau kita ingat bekerja. Berarti bekerja atau mengechat gebetan itu hal yang penting begitu. Maka kita ingat. Kita ingat makan. Kalau siang jam 12 harus makan gua. Berarti makan itu suatu kebutuhan yang penting. Nah, Tuhan bilang, ingatlah. Zakor, bahasa Ibrani zakor. Ingatlah hari Sabat itu. Jadi Tuhan mau kasih tahu, yang terpenting di Sabatnya. Di Sabatnya. Tentu dalam konteks Yahudi, Sabat di situ hari Sabtu. Jadi kamu harus mengingat hari Sabtu itu. Hari Sabtu itu. Nah, kalau kita hari Sabatnya hari apa? Nah, tidak peduli mau hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, nggak peduli. Tapi karena kita ada waktu istirahat di hari Minggu, itulah hari Sabat kita. Lalu untuk apa? Untuk menguduskannya. Tuhan bukan hanya menyuruh kita mengingat hari Sabat, tapi juga menguduskannya. Nah, kata menguduskan di situ artinya memisahkan. Dari kata kadosi, bahasa Ibrani, memisahkan. Lekadeso kan, di sini lekadeso. Artinya apa? Memisahkan. Jadi, kudus itu artinya dipisahkan gitu, beda, cara hidupnya beda begitu. Berarti maksudnya apa? Ada satu hari khusus yang harus kita khususkan untuk hari Sabat. Kalau orang Israel di hari Sabtu, kita di hari apa? Nah, bisa di hari Minggu, bisa di hari apa? Tergantung teman-teman bekerja dari hari apa sampai hari apa. Tapi intinya harus ada satu waktu itu untuk Sabat, untuk istirahat. Kalau Davin Senin ya? Mirip museum aja, Senin libur. Museum aja Senin libur ya. Senin kan hari liburnya pendeta tuh ya. Nah, lalu gini, kan Sabat itu istirahat. Nah, istirahat seperti apa sih? Nah, ada yang bisa bantu jawab nggak? Istirahat yang seperti apa? Tadi kita belajar kan ada istirahat dari aktivitas. Tapi apa berarti istirahat dari aktivitas itu seperti yang tadi orang Yahudi lakukan? Ya, tidak menyalakan api, tidak memencet tombol lift. Bagaimana tuh kira-kira? Dari urusan sekuler kali ya. Sehingga Dari bisa fokus urusan- pada relasi dengan Tuhan gitu.
Dari urusan sekuler, relasi yang penting relasi dengan Tuhan. Opini saya. Oke, kalau gitu relasi dengan Tuhannya seperti apa? Apa berdoa 6 jam dalam satu hari itu? Waduh. Nyanyi gitu kan? 6 jam, apa kayak gitu? Kalau menurutku ya ibadah raya gitu ya. Maksudnya di hari Sabat itu kan rayakan, kan kalau misalnya dari orang Kristen dulu kan sebenarnya yang dilakukan di hari Sabat itu kan merayakan Paskahnya Tuhan gitu. Kebangkitannya Tuhan Yesus dirayakan. Kemudian kan itu jadi tradisi dan berkembang sampai sekarang jadinya ibadah minggu yang mendengarkan firman, mendengarkan khotbah, memuji Tuhan, mencharge apa spiritualitas kita gitu. Nah, ya istirahat dan hubungan dengan Tuhannya itu aku pandang seperti itu sih. Oke. Ada porsi rohani yang lebih dibanding hari-hari yang lain gitu. Ada porsi rohani yang lebih. Oke. Cukup benar, Kak. Nah, kita dalamin lagi ya. Ada 2 bentuk istirahat atau sabat yang Tuhan inginkan. Jadi waktu Tuhan kasih hukum ini kepada Israel, Tuhan sebenarnya pengen 2 bentuk sabat. Tuhan ada kasih 2 bentuk hari sabat. Pertama, ketika bangsa Israel diperbudak oleh Mesir, maka mereka ditindas dan disuruh untuk bekerja secara paksa terus-menerus. Di sini Tuhan Allah melihat bahwa Israel memerlukan istirahat secara fisik. Inilah sabat pertama yang Tuhan kerjakan bagi Israel, yaitu sabat pertama adalah sabat atau beristirahat secara fisik. Sabat atau beristirahat secara fisik ya. Nah, ini penerapannya apa? Sebagai orang Kristen ya, orang percaya, kita pun juga harus memiliki waktu istirahat secara fisik. Tuhan kasih hari 7 hari dengan komposisi apa? 6 hari bekerja, 1 hari istirahat. Tuhan kasih hukum ini agar kita dapat menjaga badan atau tubuh kita. Sebab menjaga badan pun merupakan ibadah. Mengapa begitu? Di dalam perjanjian baru tertulis apa? Tubuhmu adalah bait Roh Kudus, kata-kata Paulus. Jadi kamu jangan mencemarkan tubuhmu. Karena tubuhmu bait Roh Kudus. Kalau tubuh kita bait Roh Kudus, berarti kita pun harus menjaga tubuh kita. Dari apa? Bukan cuma dari dosa. Ya, jaga tubuh dari dosa rokok, dosa seks, dosa yang lain sebagainya, yaitu itu penting banget, itu penting. Tapi yang gak kalah pentingnya adalah menjaga tubuh tetap istirahat. Nah, selama ini kan kita pengertian sabatnya cuma yang di kedua tadi, punya waktu lebih doa begitu. Tapi menjaga tubuh, istirahat tubuh fisik, ini bagian dari yang Alkitab ajarkan. Ini hal penting. Jadi ini hal rohani banget. Menjaga tubuh tetap istirahat itu bukan malas-malasan loh, rebahan, nganggur gitu, bukan. Tetapi tubuh kita berhenti dari semua pekerjaan, ya pekerjaan-pekerjaan yang memberatkan fisik, ya kita istirahat, pikirannya ditenangin, istirahat. Kalau kita paksa terus dalam 7 hari kita bekerja, pasti mampus. Kok gitu? Apa yang ditabur seseorang itu yang dituainya. Di dalam kitab Imamat itu ada satu aturan soal menanam sesuatu di tanah ya. Jadi tanahnya bangsa Israel itu boleh ditanami sesuatu selama 6 tahun. Tetapi pada tahun yang ke-7 dia nggak boleh ditanamin apa-apa itu tanah. Dibiarin istirahat. Bayangin, tanah aja punya waktu 1 tahun istirahat. 6 tahun dia ditanamin tumbuh-tumbuhan, 1 tahun istirahat. Makanya nggak heran, di negara Israel tumbuh-tumbuhannya subur-subur banget. Bagus-bagus. Itu tanah, apalagi tubuh manusia. Nah, ini sistem yang udah Tuhan kasih. Lu 6 hari harus kerja, 1 hari lu harus istirahat. Makanya gue biasanya kalau gue pribadi ya, di hari Minggu ya, karena hari Minggu yang sekarang kan masa COVID ya, jadi di rumah ya. Hari Minggu gue nggak ngapa-ngapain biasanya. Dalam pengertian bukan malas-malesan, bukan tidur doang kerjanya, enggak. Ya nonton TV, bahkan belajar pun gue nggak di hari Minggu, gue cari satu hari lain selain hari Minggu belajar. Belajar apa? Belajar teologi, belajar firman gitu. Ya, secara fisik gue istirahat. Gue nonton, gue buka YouTube begitu. Tentu melihat apa yang baik ya, yang sehat ya. Tontonan yang benar gitu. Apa yang bisa dilihat, hiburan biasanya begitu. Nonton. Karena itu hal yang alkitabiah juga. Karena waktu pikiran kita baik, ya
kita sehat, itu bisa membuat tubuh kita sehat. Dan kalau tubuh kita sehat, pada hari berikutnya kita bisa kerja lagi dengan maksimal. 6 hari bisa kerja lagi. Itu sistem atau siklus yang udah Tuhan bangun. Jadi jangan diubah-ubah. Jangan sampai kita kerja selama 7 hari, gak ada istirahat, wah tubuh drop. Nanti tinggal tunggu waktu ya gampang sakit, gitu, susah. Apalagi seusia kita kan, waduh, gampang sakit. Atau enggak mungkin dari 7 hari kerja, dari 7 hari yang Tuhan kasih, 4 hari bekerja, 3 hari sabat gitu ya, itu nggak baik juga. Itu membuat mental kita jadi males. Jadi males. Di mana-mana bekerja tuh 6 hari. 6 hari. Nah ini gue nggak bahas lebih dalam lagi ya. Kalau di Jerman itu bekerja dia orang masuk kantor tuh dari jam 8 sampai jam 2 siang gitu. Yaitu mereka lebih canggih lagi. Tapi memang tenaga diperas orang-orangnya di situ. Begitu. Tapi selebihnya mereka kasih waktu istirahat. Nah, tapi kalau di Indonesia kan masuk kantor jam 8 pulang jam 5 begitu. Ya menurut gue sih itu cukup kelamaan ya, bukan nggak setuju. Karena bisa dilihat negaranya Jerman sama Indonesia lebih maju mana begitu. Nah, kita kan bisa lihat dari komposisinya. Karena orang dipaksa terus bekerja juga itu nggak baik juga. Dan memang perlu ada satu waktu istirahat di satu hari itu. Jadi sahabat yang pertama itu maksudnya apa? Istirahat secara fisik. Nah, kita harus punya waktu istirahat secara fisik. Nah, waktu gua ngomong gini lu jangan berpikir kok khotbahnya suruh istirahat gitu ya, kayak Alkitabiah. Ini Alkitabiah, justru ini yang benar. Kenapa banyak pendeta umurnya cuma 50 tahun, 60 tahun? Tadi gua mikir-mikir sebelum gua sharing ya. Kenapa banyak pendeta umurnya 50 tahun, 60 tahun? Karena yaitu 7 hari itu dia pakai buat pelayanan tuh. Buat pelayanan. Di hari Senin hari istirahat, bukannya istirahat secara fisik, tetap aja ngurusin organisasi gitu, ngechat, ngurusin pelayanan. Nah, itu nggak baik juga. Memang perlu ada satu hari itu istirahat. Ya 1 hari bisa jalan sama keluarga, kumpul sama keluarga. Itu sahabat yang Tuhan mau. Sahabat yang pertama. Nah Israel kan udah capek nih diperbudak dari Mesir. Mereka nggak dapat waktu istirahat. Tuhan kasih waktu. Lu harus istirahat. Karena fisik lu terbatas. Begitu. Itu sahabat yang pertama. Nah, sahabat yang kedua yang Tuhan maksud adalah sabat atau istirahat secara rohani. Hal ini terlihat jelas dari alasan mengapa Tuhan ingin bangsa Israel keluar dari Mesir, yaitu Keluaran 4 ayat 22 sampai 23. Kita bisa baca ya. Maka engkau harus berkata kepada Firaun. Ini Tuhan ngomong sama Musa. Beginilah firman Tuhan. Israel ialah anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Bayangin, tujuannya Tuhan membebaskan Israel dari Mesir adalah ibadah, supaya Israel bisa ibadah. Jadi betapa pentingnya ibadah itu bagi Tuhan, di mata Tuhan untuk Israel. Bahkan saking pentingnya apa? Kalau lu gak izinin orang Israel ibadah, anak lu mati. Coba bayangin. Ibadah sama Tuhan itu lebih penting daripada anak lu. Anak kan nyawa ya. Tapi Tuhan bilang apa? Umat gua harus ibadah. Kalau enggak anak lu mati. Tuhan lebih pilih umatnya beribadah daripada nyawa seseorang. Anak orang Mesir. Nah, ini hal penting. Sahabat yang kedua, kalau tadi sahabat pertama istirahat secara fisik. Sahabat kedua, istirahat secara rohani. Istirahat secara rohani. Istirahat secara rohani itu apa? Apakah yang tadi gue bilang 6 jam berdoa gitu? Enggak. Yang pertama, kalau di hari Minggu ya pasti kita harus ke gereja, ibadah tuh pasti. Tapi lebih daripada itu, ini yang sering kita lupa. Yang tadi di belakang, orang Yahudi waktu sabat dia ngapain? Kegiatan yang dibolehkan? Mendiskusikan Taurat. Ingat. Jadi selain berdoa doang atau dengar khotbah, sabat secara rohani yang penting itu belajar firman. Belajar firman. Sediain waktu khusus, misal dari Minggu nih, masa Covid ya, kita sabatnya istirahatnya di hari Minggu. Selain istirahat fisik,
Ini fisik kita kan istirahat, kita nggak kerja yang berat-berat, kita nonton. Kita ngapain? Belajar firman. Kumpul keluarga, belajar firman. Nah, gue seminggu sekali ada waktu kumpul keluarga. Nah, biasa besok di hari Minggu. Kumpul, ya biasa orang tua yang papa biasa yang khotbah gitu. Kumpul, belajar firman. Atau enggak, nanti gue buka YouTube, gue dengerin pendeta yang khotbahnya gali ayat gitu. Nah, gue dengar sendiri. Itu pun belajar firman. Baca Alkitab, belajar firman. Itu sahabat yang penting sebenarnya. Jadi bukan cuma berdoa doang gitu ya, 6 jam. Atau dengar khotbah, udah cukup gitu dengar khotbah. Karena khotbah itu kan kepenerapan hidup ya. Khotbah itu lebih banyak hal praktisnya yang kepenerapan hidup. Tapi kita sahabat istirahat secara rohani, itu belajar firman. Yang lebih dalam. Kayak gini nih, ini lagi belajar firman. Sebenarnya lu pun lagi sahabat juga. Kenapa? Karena kerohanian kita di-charge ulang. Orang yang tidak mengerti firman, dia cuma taunya hal-hal praktisnya doang, lihat dia nggak akan bertahan dalam kehidupan. Kenapa? Banyak orang bilang, oh kalau khotbah pengajaran tuh bosenin gitu, gua ngantuk dengarnya. Dia lupa, orang kalau mau bangun sebuah rumah, itu harus ada fondasinya yang kuat. Nah, belajar firman itu fondasi kita nih dalam hidup. Fondasi kita. Tapi sayangnya orang maunya pengennya rumah yang bagus aja gitu. Nggak pengen fondasinya. Wah, itu salah besar. Makanya habit itu harus diubah. Kenapa orang Yahudi bisa setia sama agamanya? Karena belajar firman, belajar Taurat. Mereka Taurat, hukum. Nah, penerapannya apa dalam hidup? Milikilah waktu-waktu khusus untuk beristirahat dalam hadirat Tuhan. Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. 6 hari bekerja, 1 hari istirahat. Secara fisik, secara rohani. Kita 6 hari, setiap hari pasti ada masalah. Nggak mungkin nggak ada masalah. Pasti. Dalam hidup pasti ada masalah. Yang jadi pertanyaannya, gimana caranya lu bisa kuat menghadapi masalah? Orang kalau nggak punya waktu sabat, nggak punya waktu khusus ketemu Tuhan, berdoa setiap hari ya. Bahkan kalau di hari tertentu, hari sabat misalnya dari Minggu, berdoa kita cukup lebih lama, lalu kita belajar firman. Kalau kita nggak punya kebiasaan seperti itu, ada masalah, waduh, dikit-dikit pasti bawaannya marah, dikit-dikit stres, dikit-dikit apa? Aduh, gue udah bosan hidup deh. Pengharapanku, lalu kita dengan rohaninya pengharapanku di surga. Ya, lu salah banget. Bukan seperti itu. Kalau mau lu taruh pengharapan di surga waktu kita seneng gitu ya. Kita lagi banyak uang, kaya raya, kita lagi dikenal banyak orang gitu, dipuji-puji orang. Nah, baru kita bilang Tuhan pengharapanku di surga. Kalau itu dari hati kita yang terdalam, itu lebih top. Tapi kalau karena ada masalah terus bilang pengharapanku di surga, ya itu mah kata Tuhan ya lu mah karena ada masalah. Tapi ya udah deh nggak apa-apa. Karena gue tahu lu masih anak-anak nih, gue didik supaya hati lu pindah ke surga. Bisa seperti itu. Tapi Mazmur bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Nah, ayat ini jadi ayat pegangan gue kalau gue lagi ada masalah. Dalam pelayanan biasanya ya, kalau ada masalah, entah masalah di anak-anak rohani, begitu ya, adik-adik rohani, entah ada yang pacaran, atau ada yang apa, yang masalah. Biasanya cuma satu ayat pegangan gue, hanya dekat Allah saja aku tenang. Waktu-waktu tertentu, ya misalnya nggak perlu di hari Minggu deh, misalnya di hari-hari biasa begitu ya, terus ada masalah, biasanya gue ngambil satu waktu, duduk gitu, diem, mikirin Tuhan, jangan mikirin masalah. Karena masalah mah kalau dipikirin makin stres. Mikirin Tuhan dulu, tenang, tanya Tuhan apa maunya Tuhan dari masalah ini. Karena di sini bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Nah, memang konteksnya Mazmur, keselamatannya itu dibebaskan dari ini, orang-orang jahat begitu ya, menang dari perang. Nah, kalau kita keselamatannya apa? Ya tanya Tuhan dari masalah ini ada apa sih yang mau Tuhan bentuk gitu ya. Cari satu waktu diem gitu. Kalau nggak ngobrol sama teman yang bisa dipercaya, ya kalau dia bisa mau diajak berdoa bareng gitu. Karena hanya dekat Tuhan, istirahat dalam hadiratnya. Hadirat itu maksudnya apa? Waktu kita lagi doa berhubungan dengan Tuhan, itu dia
pasti kalau kita sungguh-sungguh nyari dia, kita bisa merasakan hadiratnya. Hadirat itu keberadaannya. Makanya ada satu lagu Om Eras yang tadi sebelum gua khotbah gua doa dulu, gua nyanyiin lagu itu. Lagunya judulnya Rehobot kan, Sumur Tuhan. Di sumur Tuhan ku teguk airmu, puaskan dahagaku. Nah, takkan ku lari dari hadiratmu, sebab hanya di sini kelegaanku Tuhan. Nah, seperti itu. Hanya di dalam Tuhan ya, kita bisa lega. Nah, Israel itu gak ibadah di Mesir. Mereka kerja. Bahkan mereka terkontaminasi sama dewa-dewanya orang Mesir. Mereka lupa Tuhan. Tuhan putusin. Turunkan 10 hukum. Hukum keempat harus ada Sabat. Pertama, istirahat secara fisik. Nah, ini hebatnya Tuhan. Tuhan bukan cuma menjawab kebutuhan rohani manusia, tapi Tuhan juga menjawab kebutuhan fisik manusia. Banyak orang ini gue suka kesel nih. Orang mengatasnamakan Tuhan, pelayan Tuhan di gereja ya. Waduh, kalau ada orang lain ada masalah, dia cerita, dikit-dikit langsung berdoa, nanti Tuhan bantu, berdoa, Tuhan bantu. Tapi padahal dia sendiri ya, kalau dia punya banyak uang, dia nggak mau bantu. Wah, itu keterlaluan, kurang ajar tuh orang, kurang ajar. Ya, lu punya banyak uang, ada orang lagi punya masalah gitu ya. Misalnya masalah keuangan, dia cuma suruh berdoa, minta Tuhan, nanti Tuhan kasih. Itu orang yang menurut gua pribadi ya, orang yang jahat, tapi memakai jubah keagamaan. Karena Tuhan sendiri pun tidak hanya menjawab kebutuhan rohani manusia, kebutuhan fisik pun Tuhan jawab. Istirahat. Ya bukan berarti fokus kita di kebutuhan fisik, bukan. Tapi ini hal yang nggak bisa dipisahkan. Nah, kita seringkali ngisahin. Kalau berkat Tuhan tuh yang enak-enak gitu ya. Terus kalau yang bukan berkat Tuhan yang nggak enak-enak, padahal tuh satu kesatuan. Kita nggak boleh dualisme. Dualisme tuh berada di dua tempat, dua dunia. Ada yang rohani, ada yang nggak rohani. Ada berkat, ada kutuk. Enggak. Roma 8 ayat 28 bilang apa? Segala sesuatu yang Tuhan berikan itu kan Tuhan izinkan terjadi untuk kebaikan buat kita yang mengasihi Dia. Buat kita yang mengasihi Dia. Jadi nggak bisa dipisahin. Nah, Tuhan menjawab kebutuhan rohani seseorang. Tuhan juga menjawab kebutuhan fisik seseorang. Sabat yang benar bukan hanya sekedar doa 6 jam gitu ya. Atau nonton streaming ibadah atau nggak datang ke gereja. Bukan. Yang pertama, sabat yang benar apa? Istirahat secara fisik. Itu penting. Penting banget. Lo harus ada istirahat secara fisik. Dalam satu hari lo harus ada. Istirahat lo ngobrol sama keluarga, kumpul sama keluarga, lu tanpa mikirin kerjaan gitu ya. Tanpa lu mikirin yang lain. Gitu. Baru yang kedua, istirahat secara rohani. Apa? Belajar firman. Pertama, belajar firman. Kedua, punya waktu-waktu berdoa lebih kusuk, lebih lama di hadirat Tuhan. Karena itu yang buat kita kuat. Nah, kalau kita lakuin dua ini, bisa deh dipercaya deh omongan gua. Nanti waktu lu lagi ngalamin masalah, lu lagi jalanin hidup, lu lebih kuat. Ada dosa yang menggoda, lu bisa cut. Bisa lu potong, gua nggak akan buat dosa. Ada masalah, kita nggak hanyut dalam masalah, nggak kita pikirin terus-terus tuh masalah, enggak. Kenapa orang bisa gila? Kenapa orang ada sampai bunuh diri karena masalah? Karena dia nggak punya ini, dia nggak dekat Allah. Makanya tanda orang sebenarnya yang kalau dia lagi ada masalah, terus dia terhanyut di dalamnya, itu sebenarnya tanda orang nggak dekat sama Tuhan. Yang nggak dekat sama Tuhan. Orang yang dekat sama Tuhan, itu pasti ada masalah dalam hidupnya. Tapi masalah itu bukan jadi satu hambatan sampai dia tidak bertumbuh dalam Tuhan. Ya udah, masalah ada nih, kita tahu, oh iya gue ada masalah ini. Masalah A misalnya ya, putus cinta, oh ya oke. Udah, atau masalah apa gitu, ya udah. Ya kalau kita emang nggak kuat, mau nangis, ya udah duduk diam di kaki Tuhan, nangis. Tanya Tuhan mau apa gitu. Sama masalah ini, sama apa yang Tuhan mau kasih buat aku. Nanti Tuhan kasih tahu. Biasa Tuhan kasih tahu lewat satu perjalanan waktu. Itu menjawab perjalanan waktu. Kedua, Tuhan kasih tahu lewat apa? Bisa secara audible. Ya, secara mulut gitu. Ketiga, Tuhan bisa jawab lewat perkataan teman-teman atau sahabat dekat kita yang bisa Tuhan percaya begitu. Nah, miliki dua hal tadi dalam Sabat. Yaitu apa? Pertama,
tadi sahabat secara fisik, waktu istirahat secara fisik harus punya, dan yang kedua secara rohani, belajar firman, masuk dalam hadirat Tuhan, berdoa. Ada satu waktu khusus berdoa lebih kusuk begitu ya. Ya, bawa semua pergumulan apa yang kita punya, kita gumulkan, tanya Tuhan apa yang mau Tuhan mau dalam diri kita. Nah, seperti itu. Apa ada pertanyaan? Cakep. Thank you, Vin. Thank you. Ada pertanyaan nggak? Ini Vin ada yang nanya di kolom komentar nih Vin, si Sylvia. Oke, sebentar ya. By the way, Sylvia ulang tahun ya? Birthday Sylvia ya? Iya, yang mana nih? Wow. Selamat ulang tahun Sylvia. Terima kasih Kak Dani, Sylvia, terima happy kasih birthday. Kak Anes. Sylvia langsung aja nanya, langsung nih. Iya, jadi itu yang 39 hal itu masih diterapin sekarang. Masih dong. Mereka masih terapin. Masih terapin. 39 hal itu masih mereka terapin. Secara strict ya, ketat gitu ya. Betul, betul. Mereka masih terapin itu. Makanya kalau di hari Sabat, kalau misalnya ke sana gitu ya, pasti banyak kegiatan yang nggak boleh dilakuin gitu. Ya, ke-39 ini kita juga harus hati-hati. Makanya tuh, misalnya ada kesempatan ke Israel gitu, di antara teman-teman. Makanya dibilang mereka tuh orang yang sangat ketat sama hukum. Orang yang sangat ketat sama hukum-hukumnya. Oh, oke Kak, oke. Walaupun ada yang beda agama, tapi juga kayak gitu. Oh, misalnya kita ke sana begitu ya? Oh, kalau misalnya kayak gitu sih, kalau kita pribadi sih nggak masalah ngelakuin itu. Cuma paling nanti mereka ngeliatin aja, kok begini ya. Kayak waktu itu Om Eres pernah cerita kan ke Israel, dia bawa saus atau apa gitu. Sementara Israel nggak boleh makan saus. Ya, terus diliatin sama orang. Terus penjaga restorannya datang minta ngambil gitu. Nah, paling sih kayak gitu sih. Oke. Terima Tapi kasih, kalau Kak. setahu saya ada juga ya Kak Davin ya, orang Yahudi yang apa namanya ya, udah itu kan yang tadi kan Yahudi konvensional gitu ya. Ada juga Yahudi yang lebih moderat gitu, yang dilakukan hukum Tauratnya lebih apa namanya, lebih dikit gitu. Lebih Jadi apa? lebih dikit gitu, lebih simple, lebih cuman yang 10 hukum Taurat itu gitu. Lebih jadi ada yang tetap kerja juga sih orang Yahudi di hari Sabat gitu. Maksudnya lebih longgar lah harinya, mungkin bukan kayak yang kita tadi bahas gitu. Lebih bisa di hari Senin lah, bisa di hari Selasa lah, itu dia di moderat. Ya, Yahudi modern biasanya sih, tapi sedikit. Biasa tuh Yahudi diaspora tuh, yang tinggalnya misalnya di Amerika, di Indonesia. Tapi itu pun ada beberapa yang masih ketat juga di antara mereka. Karena mereka bangsa yang berhukum biasanya. Bukan biasa sih yang bangsa yang berhukum. Aku penasaran sih Kak dengan tadi yang Kak Davin bilang milik hari Sabat itu memiliki waktu dengan keluarga untuk apa namanya mendalami firman gitu dengan keluarga gitu ya. Nah, itu kan aku yakin juga teman-teman di sini pasti punya dong kerinduan ya. Aku yakin teman-teman dari 20 orang ini ada yang punya kerinduan yang sama gitu, punya waktu dekat dengan keluarga, bahas firman bareng gitu. Nah, Kak Davin gimana sih pendekatannya gitu, ngajak keluarganya untuk akhirnya mau rutin setiap hari Sabat itu membahas firman gitu. Oh, Bagi sharing dong Kak gitu. kalau aku sih dari orang tua biasa ngajak. Dulu awal-awal aku juga males gitu. Biasa orang tua ngajak. Nah, jadi sampai sekarang kebangun gitu. Oh, ada patternnya orang tua tuh tiap minggu ada bikin ibadah. Makanya kalau satu hari aku punya istri juga pengen kayak gitu juga, harus. Terus juga lihat dulu kan di gereja aku yang lama, pendeta juga terapin kayak gitu juga, gembala sidangnya ada waktu doa sama keluarganya, selalu ngumpul sama istri. Jadi di pikiran aku ya seperti itu. Oh iya benar ya. Karena kan keluarga itu orang dekat kita juga. Bukan satu alasan kita lahir di bumi ini kan nggak langsung jebret gitu, ada papa mama kan.
Dan mereka kan, nah nanti di hukum kelima, kalau ada kesempatan kita bahas lagi hukum kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah itu juga, ya ini sedikit bocorannya ya, orang tua itu juga pemberian Tuhan, kepercayaan dari Tuhan gitu. Yang mana kita pun juga ada tanggung jawab buat mereka. Mereka udah besarin kita ya, dari kecil, dari kita keluar gitu ya, kita udah nyusahin mereka loh, dari kita aja keluar aja udah nyusahin mereka. Ya kan orang tua kita taruhannya nyawa, nyokap kita taruhannya nyawa gitu, ngelahirin kita. Itu udah nyusahin loh, sampai akhirnya kita bisa besar hari ini, itu kan juga karena mereka begitu. Nah makanya tanggung jawab juga untuk supaya sama-sama ke surga bareng sama mereka. Jadi mulai dari itu, kalau Sabat biasanya di hari Minggu ya, hari Minggu biasa ada waktu sama keluarga. Nah, kalau aku sih dari orang tua yang ngajak. Tapi kalau teman-teman mungkin orang tuanya nggak ada yang seperti itu, mungkin teman-teman bisa dari teman-teman dulu, atau enggak kalian sama adik atau kakak kalau punya saudara seperti itu. Gitu. Ada pertanyaan nih Kak dari Clara ya? Kak Clara. Monggo Kak. Atau Clara mungkin mau Clara nanya nih. langsung? Iya, kayak soalnya kurang jelas nih kalau dibaca. Mungkin langsung di boleh Clara. lisan saja ya. Oh, lagi nggak bisa ngomong. Oke. Oke, teman-teman bisa baca pertanyaan Clara ini. Mungkin Kak Davin bisa langsung jawab. Oke, Kak Davin mau tanya dong. Misalkan kita ngasih waktu lebih untuk belajar firman Tuhan, tapi nggak dikhususkan pada hari tertentu, berarti nggak apa-apa kan? Anaknya kadang susah buat skrip sama jadwal, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting ada waktu-waktu tertentu belajar. Nggak perlu harus satu di hari khusus. Kan Sabat itu intinya bukan di harinya, tapi Sabatnya kan, istirahatnya. Istirahat secara fisik dan rohaninya. Nah, kita bisa misalnya Senin nih, di jadwal ternyata Senin kita kosong dari jam 5 sore sampai malam, ya udah belajar di situ, dengerin gitu. Tanpa mikirin pekerjaan, tanpa mikirin gebetan, tapi kata Bang Daniel jangan bawa gebetan, nggak realistis di sini ya. Susah katanya. Cuma Bang Daniel yang punya gebetan udah ya. Bang Daniel yang mana nih Kak? Wagania dong. Wagania dong. Kalau kita tuh kurang tahu nih. Ger. Punya juga Kak, tapi digital. Oh, via digital ya ampun. Besok Nggak apa-apa kalau misalnya itu hari-hari nggak perlu di hari tertentu. Misalnya dia tergantung jadwal. Tapi yang penting harus ada dalam 1 minggu tuh harus ada satu, minimal sehari lah. Kan Sabat kan 6 hari kerja, 1 hari istirahat. Itu udah sistem yang Tuhan kasih. Nah, kemudian mungkin akan muncul pertanyaan nih Kak, gimana kalau ketika teman-teman kita atau mungkin diri kita sendiri mungkin suatu saat nanti itu akhirnya menemui suatu kondisi di mana tidak mendapatkan kesempatan berhari Sabat, kerja 7 hari, itu kan di luar kuasa kita gitu ya, kantor masuk 7 hari gitu. Sepertinya antara teman-teman kita di sini ada yang seperti itu sih Kak. Nah itu gimana kita menyikapinya ketika kita malah tidak bisa berhari Sabat gitu. Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang udah aku pikirkan tadi tuh Kak. Pasti akan ada pertanyaan begini, dunia kan udah jatuh dalam dosa ya. Karena manusia udah jatuh dalam dosa, jadi sifat egois dalam diri manusia itu pasti selalu ada. Orang dia punya usaha, apalagi dalam kondisi COVID seperti ini, pasti pengen memaksimalkan tenaga si karyawannya gitu. Sampai kalau bisa tuh ada 8 hari lu kerja gitu. Nah memang ini sulit juga, karena memang udah seperti ini kondisi kita gitu. Sementara cari kerja juga susah ya kan. Nah mungkin gue resign atau bagaimana begitu. Nah balik lagi yang terpenting itu di Sabatnya, bukan harinya. Oke lah, it's okay. Karena memang dunia udah rusak, kita nggak bisa punya 1 hari khusus buat istirahat. Ya udah, kalau kita masih punya 1 jam dalam 1 hari untuk rest, istirahat, pakai itu. Misalnya nggak usah 1 jam di 2 jam ya, 2 jam. 2 jam, misalnya sampai rumah taruhlah jam 8 gitu ya. Jam 8 kita mandi segala macam, ya udah 8:30 gitu. Pakai aja 2 jam sampai 10:30. 1 jam kita ngapa-ngapain, kita diem gitu ya. Rest, diem, terus tenang dulu gitu ya, pikiran ditenangin, baru 1 jam lagi ya baca Alkitab, doa gitu,
baru ya itu bawa pergumulan sama Tuhan, Tuhan begini-gini. Nah nanti Tuhan mau bagaimana selanjutnya tuh. Nah itu memang itu kita nggak bisa pungkiri, memang ada yang kayak gitu. Ada yang gue lihat juga teman-teman gue gitu ya, ada yang kayak gitu juga, buset kerja mulu, kasihan nih orang, kasihan. Padahal gaji nggak seberapa gitu kan, gaji nggak seberapa tapi kok dipaksa terus sampai 7 hari gitu. Nah itu ya, itu kalau aku sih pribadi seperti itu begitu. Ya cari aja mungkin dalam satu hari itu ada 1 atau 2 jam yang kita bisa rest, karena penting harus rest juga begitu. Tapi kalau emang udah nggak ada sama sekali sih ya udah nggak tahu deh. Saranku cuma lu berdoa sama Tuhan gimana caranya gitu. Ya karena pasti cepat atau lambat tubuh kita ini bakal sakit juga. Paksa Senin sampai Minggu kerja gitu ya. Udah dari jam 8 ternyata bukan cuma jam 8 sampai jam 5, jam 8 sampai jam 8, 12 jam gitu. Waduh buset. Ya udah deh, tinggal tanya Tuhan deh gimana yang Tuhan mau deh. Begitu. Gitu. Nah, berarti ya teman-teman kalau nanti suatu saat jadi bos gitu ya, mungkin nanti Kak Amanda punya studio desain sendiri, punya staff, Daniel dia juga punya studio desain, siapa lagi nih Kak Posma nanti punya kantor apa, Kak Rini jadi kepala sekolah. Jangan sampai kita menghapus menggerus hak hari sabatnya pegawai kita gitu ya Kak ya. Berarti kalau misalnya nanti suatu saat kita punya posisi yang berkuasa untuk itu gitu. Ya nggak Daniel? Semua jadi bos. Oke. Nah, aturan sahabat Yahudi sama kayak aturan sahabat Advent ya Kak. Ini ada pertanyaan dari Kak Yati Yosepin. Kak Yati yang mana nih Kak? Boleh lihat nggak Kak? Boleh tahu nggak aku Kak? Kenalan kita. Oh iya. Monggo. Silahkan Kak Yanti. Bisa show Kak Yanti. Sama-sama si Tompul Kak. Waduh. Marito. Waduh, mantap nih. Marito bertemu nih. Waduh, mana? Langsung aja Yan ngomongin pertanyaannya langsung lisan Yan. Iya. Masih mute Yan, masih mute. Halo. Oke. Iya. Perkenalan dulu mungkin Yan. Udah deh, kayaknya tadi udah dikenalin sih. Aku Yanti Yosepin Sirompul. Asalnya bukan dari gereja sini sih, tapi join aja diajak. Oke, dari gereja mana Kak? Dari HKBP. Oh HKBP, iya. Aku dulu juga tuh kecil di HKBP tuh Kak. Oh iya. Nah, lanjut Kak, lanjut. Mau nanya yang tadi doang sih Kak. Jadi kan aku dulu sempat 1 semester ngerasain kuliah di Universitas Advent. Nah mereka kan, kalau mereka juga hari Sabatnya itu hari Sabtu. Iya. Mulai Jumat jam 6 sampai hari Sabtu jam 6 lagi. Ya, terus, tadi pas lihat jabaran tentang aturan-aturan Sabat orang Yahudi itu memang sama aturan Sabat orang Advent ya. Iya. Oke. Ya. Memang setuju sama pandangan yang tadi Kakak bagiin tentang kalau Sabat itu yang penting bukan harinya, tapi Sabatnya. Nah, tapi yang aku rasain waktu di sana itu mereka tetap strict gitu kalau ya Sabat hari Sabtu, dan sering banget dibahas tentang kita yang orang Kristen milih hari Sabat itu malah di hari Minggu gitu. Itu sih yang sering jadi pertentangan juga waktu lagi kelas agama, karena beda kan, dan malah sering bahas tentang itu sih, tentang hari Sabat gitu yang beda. Oke. Nah, kalau Advent memang ikut ke arah Yahudi sana. Baik hukum-hukumnya, aturannya tuh memang ikutin tuh, Sabatnya, harinya, itu memang karena dianggap Yahudi itu kan lebih lama daripada Kristen, seperti itu. Jadi ya yang benar pasti Yahudi dong akarnya, kok Kristen ganti-ganti gitu. Nah, lalu kenapa kok kita di hari Minggu? Karena ya di hari Minggu itu udah keputusan zaman dulu tuh. Hari Minggu tuh diyakini hari kebangkitannya Yesus. Diyakini hari kebangkitannya Yesus. Zaman Kaisar siapa ya? Zaman pemerintahan siapa itu di Roma ya? Itu pokoknya menetapkan hari Minggu tuh hari libur begitu. Jadi udah dibilang harinya Tuhan begitu.
Jadi emang udah tradisi dari zaman dulu. Itu bukan orang Kristen. Kristen sekarang kita yang mau buat, bukan. Bukan. Itu kalau dulu kan tahun 380-an itu Kaisar Konstantinopel Agung menjadikan Kristen jadi negara ya. Jadi agama negara begitu. Nah, pada masa itu juga semua perayaan hari raya paganisme itu penyembahan berhala, itu diganti jadi hari rayanya Kristen. Contoh Natal. Natal itu hari rayanya Dewa Matahari, tanggal 25 Desember. Dijadiin hari raya kelahiran Yesus Kristus. Padahal Yesus lahir bukan di Desember. Kalau kita lihat dari iklimnya, kemungkinan Yesus lahir di antara Maret atau April. Gitu. Jadi bukan Desember, Natal. Kemungkinan di Maret atau April secara iklimnya Yahudi. Karena suasana di Alkitab kan bukan suasana salju. Sementara kalau Desember itu Israel ada suasana salju. Yesus lahir kan bukan suasana salju gitu. Memang ditulis lalu turunlah salju ketika Israel, enggak. Itu bukan bulan Desember. Sekitar Maret atau April. Itu penelitian ada yang mencatat seperti itu. Nah, tapi dijadiin ya udah karena peringatan Dewa Matahari, ya Konstantinus atau Konstantinopel Agung. Karena Dewa Matahari, perayaan Dewa Matahari diganti hari lahir Yesus. Paskah juga demikian. Ya. Dan juga hari Minggu dibilang harinya Tuhan, seperti itu. Itu jadi udah tradisi dari yang lama. Jadi kalau tanya apa itu kita yang mau, bukan. Tapi apa itu? Kenapa hari Minggu? Kalau gitu ganti dong ke hari Sabtu, kan tuh dibuat yang lalu. Ya, kita jelasin, yang terpenting bukan harinya, tapi sahabatnya. Yang mau Tuhan tekanin tuh, kamu harus punya satu hari khusus untuk sahabat, begitu. Makanya ingatlah hari sahabat itu. Berarti ada kata itu tuh, hari sahabat itu. Yang mana? Kalau Israel di hari Sabtu. Ya mereka ke hari Sabtu. Hari sahabat itu, yang terpenting harinya. Baru untuk memuduskannya, kamu pisahin. Intinya kamu harus pisahin satu hari tertentu untuk kamu istirahat, gitu. Gitu. Ada pertanyaan? Mereka kan kata dia yang jelasin hari Minggu karena hari kebangkitan. Nah, kalau hitungan mereka itu hari Minggu itu hari pertama. Jadi Betul. tidak meyakini kalau Tuhan Yesus lahir di hari Minggu, bangkit di hari Minggu. Betul, hari Minggu itu hari pertama memang. Hari Minggu itu hari pertama, aku juga setuju itu. Hari ketujuh itu hari Sabtu sebenarnya, bukan hari Minggu. Itu memang kalender. Makanya kalau di kalender kan kata Minggu itu kan selalu di awal kebanyakan kalender. Ada naruh, kalau kita punya kalender nih, terus kita lihat di bagian pinggir hari Minggu dulu, MS ya kan, Minggu, Senin, Selasa gitu. Nah itu ngikutin hari Minggu diyakini hari pertama begitu. Kebanyakan begitu. Nah, kalau soal kebangkitan nanti kita bahas ya. Pada hari Sabat, Sabat Paskah. Sabat pun ada dua menurut orang Yahudi. Nah, tapi kita nggak bahas di sini. Nanti lain kali kita bahas ya kalau ada kesempatan ya. Soal Paskah. Itu keren, tuh keren. Gimana Kak? Mantap Kak Davin. Teman-teman masih ada ya? Adakah yang masih mengganjal bahwa berbagi pengalaman terkait pengalamannya berhari Sabat mungkin, atau bagaimana mungkin punya pengalaman ini melakukan belajar bareng dengan keluarganya tentang Alkitab? Ada yang mau sharing mungkin? Nah, ini ada pengalaman nih dari Kak Rini Triuni, bosnya seorang Advent. Kak Rini, mungkin bisa langsung cerita Kak Rini? Nah, boleh nih Kak, mana Kak? Coba cerita dulu Kak. Bro, langsung keluar. Langsung gangguan sinyal paling Kak. Gangguan sinyal nih. Oh, masuk lagi tuh kayak tadi. Sorry, error. Oh, langsung cerita Kak, mungkin pengalamannya? Punya bos seorang Advent yang hari Sabatnya sangat ketat tuh di hari Sabtu sehingga sampai Jumatnya pulang cepat gitu ya. Enak banget. Nggak cepet sih. Ya bos, gua kan Kristen Advent ya. Jadi kami tuh sebenarnya pulang jam 5:30 Teng. Cuman dia 5:30. Jam 6 itu kalau nggak salah udah mulai gereja dan Sabatnya dimulai kalau menurut mereka. Jadi nggak tahu dari kantor kasih kebijakan dia 4:30 atau jam 5 tuh udah pulang lebih awal.
Cuma yang bener-bener luar biasa dia tuh sampai WhatsApp itu kalau kami WhatsApp urusan kerjaan seurgent apapun, dia hanya baca, paling dia jawab saya lagi sabat, nanti saya akan menjawab sesuai pertanyaan setelah hari sabatnya selesai gitu. Telepon juga nggak akan diangkat. Terus ada juga temen yang kebetulan satu gereja juga sama beliau itu sampai gue pernah share via WhatsApp link YouTube lagu bukan lagu rohani sih yang gue share. Itu nggak mau diklik, katanya nanti setelah sabat selesai karena lagunya lagu sekuler. Gila sih. Itu Spotify, lu kalau share yang lagunya rohani dia mau klik. Jadi kalau yang dunia-duniawi kayak ntar nunggu sabatnya selesai. Gitu. Itu nggak paham sih mungkin ya nggak tahu sama atau enggak sama Yahudi. Tapi kalau yang di Indonesia yang Advent kayak begitu modelnya. Yang gue lihat tuh bos gue banget. Kalau lagi sabat, makanya pernah kita ledekin kalau udah Jumat jelang sore. Ini tapi goyonan-goyonan yang nggak tahu pelecehan, nggak tahu ngeledek, tapi ngeledek kita sendiri. Kita bilang, waduh, Pak lu nggak boleh macam-macam, udah mau sabat, bener dikit gitu. Gitu. Tapi asik nggak sih Kak punya bos yang kayak gitu? Asik aja lah ya. Normal lah pasti, cuman bedanya pulang cepet aja. Tapi gini sih Kak Davin, aku kepikiran juga jadinya ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seseorang di hari Sabat gitu ya. Iya. Dan dia akhirnya diprotes gitu kan. Nah, yang memprotesnya adalah orang-orang Yahudi yang sangat ketat seperti orang-orang Advent bosnya Kak Rini gitu yang WhatsApp aja dia nggak mau balas gitu ya. Nah, itu sebenarnya apa yang ya? Nah, YouTube aja nggak dibuka. Itu kan model-model kayak orang Farisi zaman dulu gitu, menekankan hari Sabat itu begitu tingginya sampai kemanusiaan aja nggak boleh dilakukan gitu untuk hal demi kemanusiaan. Nah, pandangan GSK ini Kak, apakah gimana terkait dengan itu? Apakah kita harus menyikapi hari Sabat itu lebih rendah daripada kemanusiaan? Maksudnya kita harus ya ketika ada yang membutuhkan pertolongan kita harus rela untuk menanggalkan waktu istirahat kita demi orang lain gitu. Nah, gini, kan tadi udah dijelasin, Sabat itu sebenarnya yang terpenting istirahat tubuh, istirahat rohani begitu. Jadi bukan secara hal-hal hukum yang tadi orang Israel nggak boleh bantu orang, nggak boleh nyembuhin orang, bukan. Ya kalau kita bisa bantu nih, walaupun kita lagi rest, lagi istirahat, ya udah bantu aja, nggak masalah. Bantu aja. Misalnya teman kita lagi dalam bahaya ya udah kita pergi, nggak masalah gitu. Karena intinya di Sabat tuh istirahatnya. Ya kalaupun nggak bisa istirahat di hari itu ya udah nanti cari waktu restnya. Kan bukan di harinya, tapi kuncinya di Sabatnya. Jadi kita perlu ada waktu-waktu khusus untuk rest, untuk istirahat. Tapi kalaupun memang di waktu itu ada orang butuh pertolongan, ya kita tolong. Kita tolong. Nah, seperti itu. Seperti itu. Toh itu pun bagian hal yang rohani juga kan, nolong orang, hal rohani, hal yang patut kita lakukan juga. Itu sih dari aku Kak. Gimana teman-teman yang lain? Gimana? Ada yang mau nanya lagi nggak? Gimana teman-teman? Ada yang mau bertanya? Boleh bertanya, boleh berbagi pengalaman terkait hari Sabat. Jeremia P tadi katanya ada mau pertanyaan nih. Jeremia, yoi, Pangaribuan. Jeremia ini adik saya Kak dari Medan. Oh mana? Jeremia, can you hear me? Sepertinya sedang. Itu diancam uang jajan dia. Saya suruh ikut. Ini pertanyaan titipan keluarga ini. Oke. Oh iya. Oke Kak Daniel. Oke Kak Daniel, hati-hati ya Kak. Thank you Kak udah bergabung. Monggo Daniel lagi. Jeremia. Langsung hidupkan mic-nya. Lagi mute. Halo, mana nih suara adiknya nih? Mungkin diketik kali ya pertanyaannya. Diketik. Mungkin bingung. Tuh, dia bingung. Oke lah.
Oke, ada yang lain mungkin yang mau berdiskusi? Mau nambahkan? Bagaimana? Jangan ragu. Yanti, ada lagi? Aku mau bagiin apa ya? Ini sih apa kan tadi pertanyaan. Boleh. Tapi bagiin ayat yang aku dapat. Jadi dulu tuh aku sempat bingung kan soal Sabat. Kayak pertentangan Sabat tuh baiknya hari apa. Tapi setelah aku nikmatin ayat ini ya jadi tahu lah yang ada di Markus 2 ayat 27. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Jadi ya sama kayak yang tadi dibilang sama Kak David. Jadi bukan harinya, yang penting itu Sabatnya. Jadi bukan masalah harinya, tapi Sabatnya. Betul. Di ayat itu kan dibilang hari Sabat untuk manusia. Jadi manusia itu harus punya waktu Sabat begitu. Tetapi bukan hari Sabat jadi Tuhan. Ya tadi dibilang ya di Matius ya. Bukan. Boleh diulang lagi nggak Kak? Ayatnya tadi Matiusnya. Matius 27 ya. Markus 2 ayat 27. Ya. Markus 2 ayat 27. 27 ya. Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi maksudnya intinya di Sabatnya itu manusia harus punya Sabat. Tapi bukan berarti hari Sabat itu ngontrol manusia. Nah, manusia untuk hari Sabat berarti kita dikontrol sama Sabat. Nggak boleh bantu orang, nggak boleh itu salah. Intinya kan di restnya, istirahatnya. Tapi bukan berarti kita terikat di situ. Terikat kita nggak bantu manusia begitu. Nah, itu. Begitu. Kemanusiaan tetap di atas aturan-aturan kayak tadi ya Kak ya. Betul. Oke. Mungkin satu pertanyaan terakhir dari saya, kalau teman-teman yang lain sudah tidak ada lagi pertanyaan. Aku pernah baca Kak ini artikel dari Pak Pendeta Yoas Adi yang pendeta GKI. Pendeta GKI di mana dia menafsirkan hari Sabat itu lebih ke teologi ekologi gitu. Teologi ekologi di mana tidak hanya manusia yang beristirahat di hari Sabat, tapi alam juga. Alam juga beristirahat di hari Sabat karena ya ketika manusia waktu umat-umat Israel itu tidak bekerja melakukan sesuatu, tidak menggarap sawahnya, tidak menggarap sapi-sapinya, alam di situ betul-betul beristirahat. Nah ini menjadi landasan, tafsiran ini jadi landasan teologi di mana ya supaya mereka tahu ya alam kan semakin rusak gitu ya, dan ini menjadi alasan yang tafsiran yang jadi landasan untuk kita lebih peduli kepada alam. Namun saya melihat di GSKI sendiri di kita tafsiran ini kurang populer gitu ya Kak ya. Malah Pak Era sendiri malah lebih menekankan bahwa alam ini toh memang akan hancur gitu. Toh memang akan hancur dan toh memang akan rusak gitu ya. Ini ada dua kutub menurut saya tafsiran yang teologi ekologi kayak tadi dengan pandangan GSKI di mana alam itu memang toh akan jadi hancur, akan jadi bagian dari neraka gitu ya. Nah, gimana kita menyikapi ini? Apakah kita jadinya tidak usah mempedulikan tafsiran-tafsiran yang di luar GSKI tadi, yang teologi ekologi tadi kita abaikan saja, atau kita bisa ambil sebenarnya Kak untuk memperkaya GSKI gitu. Oke, begini. Memang dalam ilmu teologi banyak penafsiran ya, dan setiap penafsiran pun berbeda-beda setiap pandangan manusia begitu. Tapi kayak tadi kan benturin Pak Joas sama Pak Eras ya. Kalau menurut aku justru itu nggak ada pembenturan, nggak ada perbedaan. Kenapa? Jadi latar belakangnya dulu ya. Pak Yoas itu seorang teolog sosial. Jadi dia ngajar di STT Jakarta. Di situ memang banyak teolog sosial tuh mengutamakan juga alam. Mereka tuh lebih banyak berperan ke pemerintah, begitu ke alam. Makanya lulusan mereka biasanya banyak kerja di bukan cuma di gereja gitu. Beda sama lulusan pendeta yang gereja karismatik, Pentakosta kayak GBI, GSKI.
Kayak bahkan yang Protestan kayak gereja Reform gitu tuh banyak kerja di gereja. Dibanding Jakarta, kalau Jakarta tuh banyak lulusan memang kerjanya di luar gitu, di luar yang gereja. Nah, tapi gini, jadi kan Pak Yos kan dari aspek sisi sosial, memang itu benar, Alkitab pun mencatat, bangsa Israel tanahnya aja beristirahat, 6 tahun ditanami tumbuh-tumbuhan, setahun nggak boleh ditanam, harus istirahat, harus rest, begitu. Jadi itu teologi ekologi itu memang untuk menjaga kita nih, tanggung jawab kita sebagai manusia. Alkitab kan bilang Kejadian 1 ayatnya yang ke-28. Kalian harus beranak cucu dan bertambah banyak, lalu penuhilah bumi, taklukkan itu. Sebenarnya maksudnya kata taklukkan itu menjaga, memelihara bumi. Mengelola ya Kak ya. Betul. Nah, tapi dalam konteks manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan Alkitab mencatat dalam surat 1 Petrus, bumi ini akan hancur jadi lautan api. Nah, itu dasar dari Pak Eras, yang Pak Eras punya. Tapi bukan berarti kita tidak menjaga alam. Nah, kita bisa lihat Pak Eras sendiri kan seorang yang sangat membantu masyarakat. Sangat membantu masyarakat. Pasti alam pun juga dia pasti akan pelihara begitu. Jadi nggak ada pertentangan kayak, wah udahlah Pak Eras kayak biarin, kita nggak usah jaga alam gitu. Enggak. Kita pun juga sebagai seorang Kristen, walaupun kita tahu bumi ini suatu hari akan hancur, akan binasa, tetap tanggung jawab kita memberikan yang terbaik untuk bumi. Jaga alam kita, jaga hewan, jaga tumbuh-tumbuhan. Kalau memang kita bisa menjaganya, apa yang dipercayakan pada kita, jaga sebaik mungkin. Tapi memang kita nggak bisa pungkiri, bumi ini akan hancur dari mana? Dari manusia-manusia yang membuatnya. Kita lihat aja polusi udara. Polusi udara kan udah makin parah, tapi karena COVID, ya jadinya polusi udah mulai nurun. Nah, nggak tahu habis COVID, polusi makin naik atau gimana tuh. Itu aja udah parah, begitu. Ya, kita sebagai anak-anak Bapak di sorga, sebagai orang Kristen, kita harus mengambil peran di situ, menjaga. Ya, walaupun kita tahu endingnya nanti bumi tetap hancur. Tuhan akan hancurkan ini bumi. Dan itu dalam konteks kedatangan Yesus untuk kali yang kedua, begitu. Seperti itu. Itu jawaban dari aku tuh. Siap Kak Davin. So itu ya teman-teman ya. Jadi walaupun Pak Eras sering menekankan bahwa bumi itu akan hancur, bukan berarti kita semena-mena karena toh akan hancur, bukan ya. Kita tetap harus setia juga menjaga ciptaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Yes. Mantap. Mantap. Ada lagi teman-teman? Ada lagi? Itu artinya ya kita kalau misalnya lagi bikin acara gitu ya gereja ya kita harus memperhatikan dong ya konsekuensinya itu dong ya. Maksudnya memperhatikan limbahnya nanti mau makan bersama di gereja kita harus perhatikan limbahnya. Styrofoam atau piring beneran nih? Kalau piring beneran ntar dicuci. Aduh capek nih cuci. Styrofoam aja deh. Tapi kan itu konsekuensinya ke bumi gitu ya, ke alam gitu. Nah, kayak gitu-gitu tuh jadi hal-hal yang teologis juga tuh ya kan Kak Davin ya? Betul. Ya hal simpel deh, buang sampah pada tempatnya nggak kalau lagi seminar. Mantap. Itu kan hal simpel gitu. Udah lama nih Kak seminar nih. Oke. Nah, teman-teman masih ada yang mau didiskusikan? Ada seminar online kok kata hari ini. Nyampahnya di rumah jadinya. Oh ya, menurut teman-teman materinya gimana? Keberatan nggak? Iya, Susah nggak diikutin menurut teman-teman? Bagus sih, Vin. Aku pribadi bagus. Komprehensif. Seru kata Kak Clara tuh. Mantap kata William. Waduh. Ayo komen-komen lain boleh nih. Tadi aku pikir takut keberatan gitu kan, waduh kayak berat atau gimana. Wis, bagus Kak, kata Kak Mas Dery nih. Mas Dery belum ngomong nih. Biasanya ada pendapat nih dari Mas Dery nih. Cia. Gimana Mas Dery? Waduh. Masih lebih berat badan. Dasar kali ini. Oke, teman-teman, mungkin kalau tidak ada, kita sebelum kita tutup dalam doa, kita berfoto bersama. Oke, boleh.
Tampilin muka berarti ya Kak ya. Siap, tampilin muka, Kak. Foto dulu, ini baru ini. Baru doa. Apa dulu dong? Berdoa dulu ya? Oh iya ya, berdoa dulu ternyata Doa ya. dulu aja mungkin Devin ya. Oke. Baiklah, monggo Ya, oke. Pak Daniel. Mungkin Davin bisa tutup dalam doa. Oke, ya udah kita berdoa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur untuk hari ini, untuk apa yang Tuhan percayakan pada kami, yaitu belajar firman-Mu mengenai Sabat hari ini Tuhan. Tuhan, kami mohon tolong kami melalui Roh Kudus Tuhan untuk kami dapat melakukan apa yang kami pelajari hari ini dan kami dapat mengerti dan mengingatnya Tuhan. Kalau sebentar kami mau berpisah satu sama lain, kami menyerahkan Tuhan hidup kami, tubuh jiwa roh kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa kami di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Yes. Oke, teman-teman, terima kasih sudah datang. Teman-teman juga, terima kasih juga Kak Davin ya sudah menyiapkan bahan yang bagus banget. Temennya yang diperdalam udah lama. Benar juga sih yang soal hormati ayah dan ibumu tuh. Boleh nanti kita bulan Ya, depan kita bisa. invite lagi nih Kak Davin, asik. Kita bahas lama-lama 10 hukum ya. 10 hukum. Wih, boleh nih, satu paket. Taurat ya, Syariah ya. Di booking Kak Davin. Ini jadi foto nggak nih? Iya, foto yuk, mumpung belum live nih. Aduh, udah berkurang nih semua nih. Bisa Oke, teman-teman, tampilkan kita aktifkan kameranya. Halo Kak Sarma. Wow, cantik banget Kak Sarma. Ya, kalau ganteng baru tahu. Kalau ganteng beda ya. Beda. Iya, kalau ganteng William Mandaro. Oke, kita buka rambut, kita buka biar kayak wanita. Wiss. Oke, yuk kita foto yuk. Ayo, Ada lagi ke bawah. Ayo, Ayo ada mau buka lagi. Rahel, Ya, pada Rachel. ya, kita doang yang foto. Sylvie mau membuka kameranya. Jeremia. Ayo Jeremia, daripada uang jajanmu dipotong. Kak Amanda? Waduh, kangen nih sama Kak Amanda nih. Dari. Wih, Dery udah ganteng nih Mas Dery. Wina. Oh iya, Kak Wina mana Kak Wina? Tadi ada Posma kayaknya. Oh iya, Kak Rini bareng sama Kak Sarma. 1, 2, 3. Oke, lagi ya. 1. 1, 2, 3. Siap, mantap. Bye guys, thank you. Thank you so much ya guys, teman-teman. Terima kasih Makasih Davin. banyak, makasih banyak Kak Davin ya. Siap. Jangan bosan-bosan ya Kak. Siap. Mantap, memberkati sekali Kak. Iya, kita lihat